Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sukacita yang besar kita boleh diperkenankan Tuhan kembali untuk mendengarkan firman-Nya. Sebab itu mari kita memohon Roh Kudus Tuhan memimpin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kami sungguh bersyukur Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan, kami tahu kami tidak layak di hadapan Tuhan karena kami manusia berdosa. Tetapi biarlah Engkau Tuhan yang memulihkan kami dari dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita terambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Yehezkiel pasal 37 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita. Di bawah satu perikop kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini pun penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan Rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku,
Tuhan yang mengatakan dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan. Berkatilah kita yang boleh membaca serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini tema kita adalah Roh Allah yang menghidupkan dan memulihkan. Kalau kita melihat Nabi Yehezkiel adalah seorang imam, anak dari Buzi. Ia diperkirakan lahir sekitar tahun 622 sebelum Masehi. Nama Yehezkiel dalam bahasa Ibrani adalah Yehezkale. Arti namanya adalah Tuhan akan menguatkan. Yehezkiel adalah salah satu imam yang ikut menjalani pembuangan di Babel setelah Yoyakim, Raja Yehuda ditaklukkan oleh bangsa Babel. Masa pembuangan ini terjadi pada tahun 597 sebelum Masehi. Dan Yehezkiel mendapatkan penglihatan pertama 5 tahun setelah pembuangan di Babel. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kisah yang kita baca dalam Yehezkiel 37 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14, Nabi Yehezkiel mendapatkan penglihatan tentang tulang-tulang yang dihidupkan, tentang kebangkitan Israel. Nabi Yehezkiel ini dipakai Tuhan untuk melayani umatnya yang saat itu ada dalam pembuangan di Babel. Yehezkiel amat gencar menyuarakan pertobatan umat dari kehancuran moral dan kesetiaan terhadap Tuhan. Yehezkiel mendapatkan penglihatan bahwa saat itu dia dibawa Roh Allah dan ditempatkan di tengah-tengah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering yang berserakan di mana-mana. Melalui Roh Kudus, Yehezkiel melihat di dalam penglihatan suatu lembah yang penuh tulang. Tulang-tulang tersebut melambangkan seluruh kaum Israel, yaitu Israel dan Yehuda dalam pembuangan, yang harapannya telah punah ketika tersebar di antara orang asing. Allah memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang itu. Penglihatan ini diberikan untuk meyakinkan para buangan bahwa mereka akan dipulihkan oleh kuasa Allah dan menjadi masyarakat yang hidup di tanah perjanjian lagi. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Allah ingin katakan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel? Dalam kebenaran firman Tuhan ini ada dua hal yang mau Allah sampaikan kepada bangsa Israel melalui penglihatan Nabi Yehezkiel. Yang pertama, bahwa Allah akan memulihkan bangsa Israel. Pemulihan rohani bangsa Israel dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Tulang-tulang kering dalam penglihatan Nabi Yehezkiel adalah sebuah gambaran keadaan spiritual Israel. Oleh karena pemberontakan mereka kepada Tuhan yang menyebabkan mereka mati secara rohani. Orang-orang Yahudi di Babel adalah seperti tulang-tulang yang mati dan kering dan tidak mungkin lagi untuk disatukan bersama-sama. Bahkan seperti tengkorak, lebih tidak mungkin lagi untuk dibentuk menjadi satu tubuh, apalagi menjadi satu tubuh yang hidup. Sang nabi dibuat mengakui bahwa keadaan mereka mengenaskan dan tidak dapat ditolong oleh kuasa apapun selain kuasa Allah sendiri. Dalam ayat yang ketiga, Allah berfirman kepada Nabi Yeremia dengan mengatakan, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Apakah itu mungkin? Dapatkah engkau merancang bagaimana melakukannya? Sanggupkah pengetahuanmu menaruh hidup ke dalam tulang-tulang kering? Atau hikmatmu memulihkan suatu bangsa yang tertawan?" Lalu jawab Nabi Yehezkiel, "Tidak,
Aku tidak tahu bagaimana itu harus dilakukan. Tetapi engkaulah yang mengetahui. Tuhan, engkau tahu apakah mereka bisa hidup dan apakah mereka akan hidup. Jika engkau tidak menaruh hidup ke dalam diri mereka, maka sudah pasti mereka tidak akan hidup. Itulah jawab dari Nabi Yehezkiel. Allah mengenal dengan sempurna kuasanya sendiri dan tujuan-tujuannya sendiri. Dan ingin supaya kita menyerahkan semuanya kepada kuasa dan tujuan-tujuannya itu. Dan melihat serta mengakui bahwa pekerjaannya sungguhlah menakjubkan. Sehingga semuanya itu tidak bisa dikerjakan oleh hikmat atau kuasa apapun selain hikmat dan kuasanya. Pada waktu Nabi Yehezkiel bernubuat dalam penglihatan ini, kedengaranlah suara perintah dari sorga mendukung apa yang dia katakan. Dan sungguh suatu suara berderak-derak atau suatu kegaduhan terdengar di antara tulang-tulang itu. Tulang-tulang itu bertemu satu sama lain di bawah pimpinan ilahi. Tulang-tulang yang terserak datang berkumpul bersama-sama dan tulang-tulang yang sudah lepas dijalin bersama-sama. Demikian pula yang terjadi dalam kembalinya orang-orang Yahudi. Orang-orang yang tersebar di sejumlah penjuru negeri Babel datang ke keluarga mereka masing-masing. Dan semuanya seolah-olah secara serempak datang ke tempat perkumpulan bersama untuk kembali pulang. Secara berlahan-lahan, urat-urat dan daging mendatangi tulang-tulang ini dan kulit menutupinya. Hal ini digenapi ketika para tawanan membawa serta harta benda mereka dan penduduk setempat menyongkong mereka dengan perak dan emas. Dan apa saja yang mereka butuhkan untuk kepindahan mereka. Tetapi tetap saja mereka belum bernafas. Mereka tidak mempunyai semangat dan keberanian untuk melakukan perjalanan yang sedemikian sulit dan berbahaya seperti ini untuk kembali ke negeri mereka sendiri. Sebuah kejadian yang ajaib. Yehezkiel mendengar suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Dia melihat urat-urat dan daging tumbuh pada tulang-tulang. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi apakah tubuh-tubuh manusia itu sudah hidup? Yehezkiel mengatakan, tetapi mereka belum bernafas. Tubuh-tubuh manusia itu sudah terbentuk, namun mereka mati. Sebab tidak ada nafas kehidupan di dalamnya dan nafas kehidupan itu berasal dari Allah. Hal ini menekankan bahwa manusia tanpa nafas kehidupan adalah mati. Allah ingin mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa tanpa Allah mereka berjalan menuju kematian. Bangsa Israel telah mengandalkan kekuatan mereka kepada bangsa Asyur pada saat itu. Yang dinilai memiliki kekuatan besar dalam perang. Namun Allah mengizinkan kerajaan Babel untuk memukul kalah kerajaan Asyur dan Israel dan membawa bangsa Israel ke pembuangan Babel. Lalu hal kedua yang ingin Allah katakan kepada bangsa Israel melalui penglihatan Nabi Yehezkiel adalah bahwa roh Allah menghidupkan. Hanya roh Allah lah yang dapat menghidupkan kembali bangsa Israel. Ternyata Tuhan menunjukkan kepada Yehezkiel bahwa seperti itulah kondisi bangsa Israel yang hari itu berada dalam masa pembuangan. Mereka seperti kumpulan tulang mati. Mereka hidup tetapi tidak berpengharapan. Roh kehidupan datang dari Allah. Dia pada mulanya dalam penciptaan mengembuskan nafas hidup ke dalam manusia.
Dalamnya keputusasaan yang ke dalamnya mereka sekarang dijerumuskan. Dalam ayat yang ke-11. Dikatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah hilang lenyap. Kami sudah hilang. Dosa Israel yang disebabkan karena penolakan Israel terhadap firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yehezkiel membuat mereka terhilang, tak berpengharapan, dan sudah menjadi seperti tulang-tulang yang sangat kering. Namun demikian di tengah kengerian dosa ini, Tuhan hadir dan memperkenalkan dirinya pada Israel sebagai Tuhan yang penuh anugerah. Dialah yang mengalahkan kuasa dosa dan memulihkan umatnya. Ia menyatukan kembali tulang-tulang yang sudah mengering, memberi urat-urat, daging dan kulit, serta menghembuskan nafas hidup kepadanya. Sehingga mereka berjejak dan menjadi barisan tentara yang besar. Ia membuka kubur-kubur Israel, membangkitkan serta membawa mereka keluar dari tanah pembuangan untuk masuk kembali ke tanah perjanjian. Dialah sumber kehidupan Israel yang memberikan semangat dan pengharapan bagi umatnya. Yang tak berdaya oleh kuasa dosa. Inilah gambaran dari kuasa anugerah Tuhan. Yang mengalahkan dosa dan memulihkan umatnya. Bahwa mereka akan dibawa ke tanah mereka sendiri. Di mana mereka akan hidup sejahtera. Aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dalam ayatnya yang ke-14. Allah mengatakan bahwa dan membiarkan kamu tinggal di sana. Dan akan memberikan rohku ke dalammu, lalu kamu akan hidup kembali. Perhatikanlah Allah menaruh roh dalam diri kita untuk tujuan yang baik. Kita pun akan benar-benar hidup apabila Ia memberikan rohnya ke dalam diri kita. Dan terakhir dalam semua ini Allah akan dimuliakan. Allah mengatakan kepada bangsa Israel dalam ayatnya yang ke-13. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan bahwa aku telah mengatakannya dan membuatnya. Israel yang telah patah semangat beroleh penghiburan. Dan mereka yang telah hancur karena dosa dipulihkan kembali. Firman Tuhan memegang peranan penting bagi kehidupan orang percaya. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perikop ini menegaskan bahwa hidup di dalam dosa adalah kematian. Hukuman dosa secara esensial adalah kematian karena lepas dari sumber hidup. Yaitu Allah sendiri. Oleh karena itu lepas dari belenggung dosa sama dengan bangkit dari kematian. Hal itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena semua manusia orang yang berdosa. Hanya kasih karunia Allah yang dapat menghidupkan kembali umat yang binasa. Jadi jangan main-main terhadap dosa. Sebab dosa akan membuat kita mengalami kematian secara rohani. Kalau sudah mati secara rohani, maka kita terbiasa dengan dosa dan menikmati dosa. Hasilnya, hidup kita tidak memuliakan Tuhan dan jadi batu sandungan. Sama seperti penglihatan Yehezkiel bahwa orang berdosa mirip tengkorak atau tulang belulang yang terpisah yang tidak berguna dan layak dikubur. Orang Kristen yang hidup dalam dosa seperti tengkorak yang tidak berdaya dan layak dikubur. Jika kita mau bertobat, maka Tuhan sanggup menghidupkan kembali rohani kita. Roh Kudus sanggup mengubah kebiasaan berdosa menjadi kebiasaan untuk hidup kudus. Roh Kudus
sanggup menghidupkan semangat rohani kita yang lama mati sehingga kita makin haus untuk mencari Tuhan. Dalam keseharian kita, banyak kesempatan kita tergoda untuk menjadi mati pengharapan. Saat kehidupan berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi Tuhan menyediakan kehidupan baru bagi mereka yang percaya. Carilah Tuhan, maka kita akan menemukan kehidupan yang baru. Yang bersedia bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Memang tidak mudah menjauh dari dosa dan melepaskan diri dari ikatan dosa yang selama ini membelenggu hidup kita. Tetapi tanpa adanya pertobatan sejati, kita akan selalu ada dalam jerat iblis. Sia-sia saja membanggakan diri karena status kita sebagai orang Kristen atau anak Tuhan, padahal cara hidup kita sama dengan orang-orang dunia yang belum diselamatkan. Jadi pentingnya pembaharuan secara rohani di dalam Tuhan jika saudara-saudari ingin dipulihkan. Biarlah melalui hari Pentakosta ini, Roh Kudus Tuhan boleh bekerja di dalam hati kita dan memulihkan kita dari dosa-dosa kita dan memberikan pengharapan bagi kehidupan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk Roh-Mu yang boleh Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Di mana kami sering kali mengalami kematian secara rohani. Karena kami hidup di dalam dosa kami. Dan kami tahu Tuhan, kami sering kali hilang pengharapan dalam melewati kehidupan ini. Seringkali kami jatuh di dalam dosa yang sama. Tetapi saat ini Tuhan, kami memerlukan Roh-Mu. Roh yang mampu menghidupkan kami kembali dari dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh layak kembali di hadapan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan mati secara rohani. Kami ingin Tuhan kembali memulihkan keadaan kami. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi orang yang percaya kepadamu. Dan dalam hidup kami Tuhan, kami boleh menggambarkan bagaimana Kristus dan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan senantiasa supaya selalu hidup di dalam pimpinan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami tahu keadaan kami saat ini kami tidak mampu Tuhan. Tanpa ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Biarlah Roh Tuhan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Sehingga Tuhan firman-Mu ini tidak menjadi sia-sia, tetapi akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk GKBI yang boleh berdiri di tengah-tengah bangsa ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, Tuhan boleh membentuk rumah Tuhan di tempat ini. Dan kami tahu Tuhan, semua ada tujuan dan maksud Tuhan. Kami bersyukur untuk GKBI yang senantiasa memperhatikan setiap kebutuhan rohani jemaat Tuhan. Kami rindu Tuhan, GKBI semakin maju, semakin dalam pimpinan Tuhan. Sehingga gereja ini Tuhan senantiasa boleh menjadi wadah untuk membangkitkan rohani jemaat Tuhan yang ada di tempat ini.
Bahkan juga Tuhan, kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang ada di GKBI. Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa. Jadikan mereka menjadi teladan bagi setiap jemaat Tuhan. Dan mereka boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan memakai kami dengan luar biasa sehingga kami boleh menjadi saluran untuk memberitakan kebenaran firman-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan begitu juga Tuhan untuk setiap ibadah online yang kami adakan. Baik ibadah hari Minggu dan ibadah kategorial. Kami rindu Tuhan setiap persekutuan kami di dalam Tuhan. Kami boleh bertumbuh bersama dan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Sehingga rohani kami semakin dipupuk, semakin dibaharui oleh Tuhan lewat persekutuan, lewat ibadah kami. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat GKBI secara khusus untuk ekonomi. Tuhan, Engkau yang memperhatikan mereka. Tuhanlah yang senantiasa memberikan ekonomi yang layak, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan setiap pekerjaan jemaat Tuhan, Tuhan Engkau berkati mereka ya Bapa. Biarlah melalui pekerjaan tangan mereka, Tuhan boleh dipermuliakan. Dan pekerjaan mereka Tuhan Engkau berkati. Sehingga Tuhan melalui pekerjaan mereka Tuhan, nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Begitu juga Tuhan untuk kesehatan mereka. Pelihara kesehatan mereka Tuhan. Terlebih dalam masa pandemi ini Tuhan, Engkau yang memelihara kesehatan mereka dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan di luar rumah. Tuhan, Engkau yang memelihara mereka. Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan yang luar biasa bagi setiap jemaat Tuhan GKBI. Bahkan untuk studi jemaat Tuhan, anak-anak jemaat Tuhan. Mereka yang sedang melanjutkan studi, mereka yang dalam studi pada saat ini. Tuhan Engkau berkati mereka Bapa. Jadikan mereka anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang sungguh-sungguh untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan lewat studi yang sedang mereka jalani pada saat ini. Engkau berkati mereka Tuhan, berikan kemudahan bagi mereka dalam studi mereka. Sehingga dalam studi mereka Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan terlebih juga Tuhan, untuk jemaat-Mu yang boleh berulang tahun pada minggu ini. Tuhan, baik itu Saudari Mesita, Ibu Caroline Malawi, Ibu Tetini Tegujaya, Ibu Christine, dan Saudara Fernando Lendra. Tuhan, kami percaya bahwa jikalau Tuhan boleh memelihara kehidupan mereka di tahun-tahun yang lalu. Dan di tahun ini juga Tuhan, berkat Tuhan makin bertambah dalam kehidupan mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, apapun yang sedang mereka cita-citakan, Tuhanlah yang senantiasa ikut campur tangan. Bahkan dalam setiap pergumulan persoalan yang mereka alami pada saat ini juga, Tuhanlah yang menjadi satu-satunya penumpang mereka. Bahkan juga Tuhan, masa depan yang indah Tuhan rancangkan bagi kehidupan saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami mau percayakan ke dalam tangan Tuhan saudara-saudara kami ini. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja, baik itu pengabaran Injil melalui lembaga Kristen, baik sekolah Kristen dan rumah sakit Kristen dan lembaga lainnya. Tuhan, kami rindu Tuhan, lembaga-lembaga ini yang boleh berdiri di tengah-tengah Indonesia ini, boleh menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang yang masih belum mengenal Kristus. Dan terlebih-lebih menjadi teladan bagi umat Tuhan. Dan lembaga ini Tuhan, boleh Tuhan terus berkati.
dan apapun yang sedang digumuli oleh lembaga-lembaga Kristen yang ada di Indonesia pada saat ini, Tuhanlah yang mencukupkan dan Tuhan turun tangan untuk menolong lembaga-lembaga Kristen. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan, tolong bangsa kami Tuhan. Tuhan, tolong bangsa kami dalam menangani setiap permasalahan yang ada dalam Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberikan hati yang bijaksana kepada setiap para pemimpin kami, sehingga masalah-masalah yang ada di dalam negeri kami ini Tuhan boleh diselesaikan dengan baik dan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk masalah kesehatan bangsa kami. Tuhan, Engkau yang memelihara, Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan yang sejati bagi setiap orang-orang yang ada di dalam Indonesia ini. Bahkan juga untuk ekonomi bangsa kami rindu Tuhan pulihkan. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami ini Tuhan. Sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh kembali mengalami damai dan sukacita di hadapan Tuhan. Bahkan juga Tuhan untuk seluruh kesehatan masyarakat Indonesia. Secara khusus Tuhan dalam masa-masa pandemi ini. Kami rindu Tuhan bangsa masyarakat Indonesia boleh memiliki hati yang bijak dalam menghadapi masa pandemi ini. Biarlah mereka boleh bijak dalam menjaga kesehatan mereka masing-masing. Sehingga pun Tuhan, bangsa dan masyarakat Indonesia mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya jikalau negeri ini boleh berdiri, semua atas kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami tahu Tuhan, doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan pada hari ini, kami percaya Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya dan Tuhan sedang mendengarkan. Dan kami juga mau bersatu di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.